untuk lebih jelasnya lagi kita akan menerapkannya pada soal. Di sini Bu Guru punya segitiga ABC. Kita yang pertama memakai sisi dengan 2 huruf dulu ya. Nah, di sini jangan lupa tulis diketahui. Diketahui, maka sisi AB kita pakai 2 angka ya, 2 huruf ya, maaf. AB sama dengan 6. Kemudian AC sama dengan 8. Ditanya di sini BC. Nah, biar jelas nanti kita tambahin di sini BC itu statusnya apa ya? BC itu sisi miring. Saya tambahin di sini. Jadi biar tahu nanti rumusnya dijumlah. Kalau nanti di sini sisi tegak berarti rumusnya dikurangi. Oke, jawab. Maka rumusnya adalah BC sama dengan penarikan akar ya. BC sama dengan, karena ini sisi miring maka di sini dijumlah. AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Kita masukkan angkanya. AB berapa? 6 kuadrat, jangan lupa. AC-nya adalah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah, tidak perlu dihitung ya, sudah hafal. 36 ditambah di sini 8 kuadrat. 8 kali 8 64. Oke, setelah ini kita jumlah. Bisa kita tulis di orek-orekan di sini ya. 0 10. Nah, panjang sekali. Jadi BC itu sama dengan akar 100. Maka BC sama dengan akar 100, tidak perlu dihitung ya. Kita sudah tahu jawabannya kalau akar 100 adalah 10. Kenapa? Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, untuk soal yang pertama sudah. Kemudian soal yang kedua, di sini ada segitiga DEF. Nah, untuk segitiga ini kita akan memakai sisi dengan 1 huruf. Di sini diketahui. Sisinya 1 huruf ya. Nah, kita lihat di sini yang diketahui adalah sisi di sini DE, ini di depan sudut F. Maka ini adalah sisi F sama dengan 12. Kemudian di sini ada EF, itu di depan sudut D. Maka di sini D. D itu 15. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah di depan sudut E, maka sisi E. Sisi E ini apa? Sisi tegak atau sisi miring? Kita beri keterangan sisi tegak. Karena sisi miringnya adalah sisi D. Di sini sisi miring, maka nanti rumusnya di sini E sama dengan penarikan akarnya dikurangi. Karena yang dicari adalah sisi tegak. Yang dijumlah hanya sisi miring. Sisi tegak. Nah, sisi miringnya yang mana? Di sini sisi miring. Diberi keterangan. Maka yang sisi miring itu kita letakkan di depan. Jangan lupa ya. Apapun yang dicari, kalau misalnya yang dicari F, D tetap di depan karena sisi miring. Dikurangi F kuadrat. Kita masukkan angkanya. D berapa? 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, kita hitung ya. 15 kali 15. 5, 2, 7, 5, 1. 5, di sini 12, 2. Jadi ini 225 dikurangi dengan 12. Kalian hitung dulu karena 2 angka ya. Kalau 1 angka mungkin sudah hafal. Di sini 4, 2, 2, 1. 4, 4, 1. Di sini. Nah, setelah itu kita kurangi karena di sini dikurangi 144. Ini 1.
Kemudian di sini 2 tidak bisa dikurangi dengan 4, maka kita pinjam depan 12. 12 dikurangi 4 adalah 8. 1 dikurangi 1, 0. Berarti jawabannya adalah akar 81. Maka sudut E di sini tidak perlu kita hitung ya. Kita sudah hafal kalau 81 akar 81 adalah 9, karena 9 dikali 9 adalah 81. Ya, untuk soal yang kedua. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir. Soal yang ketiga. Untuk yang pertama dan kedua ini belum jelas, maka yang ketiga silakan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di sini ada segitiga GHI. GHI ya. Sengaja Bu Guru pilih dengan angka yang besar agar nanti penarikan akarnya kita mengingat kembali dengan menggunakan cara. Masih ingat ya? Atau kalau lupa nanti silahkan dilihat-lihat kembali. Di sini diketahui kita tulis sisinya dengan 2 huruf ya. GH sama dengan 32. Kemudian GI sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah HI. Nah, kita lihat HI ini adalah sisi miring. Nah, kita beri keterangan agar nanti kita mudah mengidentifikasinya. Jawabnya di sini HI itu sama dengan, karena di sini sisi miring, maka ini dijumlah. Sampun. Di sini adalah 32. Rumusnya dulu ditulis. Ya. GH ditambah GI kuadrat. GH-nya adalah 32 ditambah dengan GI 24 kuadrat. Kita hitung dulu ya, karena 2 angka kita tidak hafal, maka kita hitung dulu. Dengan 24 dan 24 dikalikan. Perkalian bersusun ya, 4, 6, 6, 9. Di sini 4, 12, 10. Ini 16, 9, 8, 4. 6 di sini 17, 5. Jadi ini 1024 ditambah dengan 576. Dijumlahkan dulu ya. Nah, ini 576. Ini 0, kemudian ini 0 lagi, kemudian ini 6, 1600. Kebetulan angkanya mudah ya, saya hapus ya. Kebetulan angkanya mudah, karena kalau misalnya dilihat dari angka ini kita sudah tahu jawabannya. Tapi kita akan menghitungnya dengan cara supaya kita ingat ya. Dengan caranya di sini. (1600) akarnya ya. Jadi penarikan akar kemarin kita pisahkan 2 angka dari belakang ya, diingat-ingat kembali. Jadi 6. Nah, di sini pisahkan 2 angka dari belakang. Masih ingat kan? 0 itu kita dapatkan dari angka 0. 0 kali 0, 0 ya. Jadi 0 dengan 5 itu 1 angka saja. Kemudian 16 ini perkalian kuadrat dari 4 kali 4. Ini kan sama dengan 16, jadi sudah pas ya. Maka hasilnya adalah 4 di sini. Dan pasangannya dengan 0. Hanya ada satu angka ya. Jadi akar 1600 itu sama dengan 40.
gitu ya. Kalau misalnya ingin menguji ya di sini mengujinya gampang karena dengan angka 0 ya. Jadi perkalian dengan menggunakan angka 0 itu nolnya cukup disimpan saja. 1, 2. Kemudian 4-nya 4 kali 4 16. Nah, sudah ya. Jadi sudah pas angkanya, hasilnya seperti itu. Itu dengan penarikan akar dengan cara karena angkanya lebih dari bilangan kuadrat 100 ya. Jadi perlu Ya. Jadi untuk angka yang lebih dari bilangan kuadrat 100 kita perlu menggunakan cara untuk penarikan akarnya karena kita tidak hafal ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah nanti hari Senin itu kalian mengerjakan soal yang di buku Permata Matematika. Ada beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan mengenai rumus Pythagoras ya, untuk segitiga siku-siku ini, yaitu pada halaman 13. Kalian lihat ya, halaman 13. Itu nomor yang lembar tugas kedua ya, lembar tugas siswa kedua, tugas mandiri untuk nomor 3. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Kemudian yang tugas kelompok di sini, tugas kelompok itu nomor 3 sama ya, dan nomor 4. Kemudian yang nomor 5-nya ya, nomor 5 ini yang saya minta yang A saja, ini 5A. Jadi ada 5 soal ya untuk halaman 13. Itu tugas mandiri untuk lembar tugas siswa, ini nomor 3 dan 4. Kemudian yang ini nomor 3, 4, 5 ini adalah tugas kelompok, tapi dikerjakan sendiri ya. Kalian kerjakan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ini halaman 14 ya. Ada 5 soal kalian kerjakan, kemudian jangan lupa kalian tulis lengkap dengan caranya. Jadi ada diketahui, ditanya, jawab gitu. Rumusnya jangan lupa ditulis karena setiap poin, setiap pengerjaan Bu Guru beri nilai. Jadi jangan salah paham kalau semisalnya jawaban kalian benar, tapi kenapa kok nilainya tidak 100? Karena caranya tidak lengkap. Begitu ya tugas dari Bu Guru untuk hari Senin ini. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ingat, tetap semangat ya, tetap di rumah. Ya, kalian tetap belajar di rumah. Jangan lupa kalian tidak boleh merepotkan ayah dan bunda. Jadi kerjakan dulu sendiri. Kalau memang benar-benar tidak bisa, kalian baru boleh bertanya kepada ayah dan bunda. Oke, sekian dulu dari Bu Guru. Banyak salah khilafnya Bu Guru mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.